Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 KRPA akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai meta-analisis pengaruh durasi tidur terhadap performa akademik mahasiswa. Anggota kelompok kami yaitu Arif, Nisrina, Amira, Kania, dan Devina. Untuk latar belakang yaitu durasi tidur merupakan faktor penting dalam mendukung performa akademik. Bisa dilanjutkan? Selanjutnya adalah rumusan masalah dari analisis ini adalah yang pertama bagaimana pengaruh hubungan antara durasi tidur terhadap performa akademik. Yang kedua, apakah adanya hubungan pengaruh durasi tidur terhadap performa akademik. Yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara durasi tidur dan performa akademik berdasarkan ukuran sampel dalam studi yang dianalisis. Yang keempat, apakah adanya bias publikasi dalam penelitian dan bagaimana dampaknya. Next. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang tadi disebutkan, di bawah ini terdapat tujuan meta-analisis, yaitu untuk menganalisis bukti-bukti empiris mengenai hubungan durasi tidur terhadap performa akademik mahasiswa, kemudian untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan pengaruh durasi tidur terhadap performa akademik mahasiswa berdasarkan berbagai studi yang ada. Kemudian yang ketiga adalah untuk menganalisis pengaruh ukuran sampel terhadap hubungan antara durasi tidur dan performa akademik mahasiswa dalam studi-studi yang dianalisis. Dan yang terakhir adalah untuk menganalisis potensi bias publikasi dalam penelitian yang dianalisis dan mengevaluasi dampaknya terhadap hasil meta-analisis. Kemudian manfaat sendiri ada empat. Yang pertama, memberikan kontribusi terhadap literatur akademik dengan menyintesis hasil-hasil penelitian terdahulu, kemudian sebagai dasar pertimbangan dalam membimbing mahasiswa untuk mengatur pola tidur yang sehat demi menunjang kinerja akademik, lalu dapat dijadikan landasan untuk menyusun kebijakan edukatif tentang keseimbangan hidup mahasiswa, termasuk kampanye tidur sehat, dan yang terakhir membantu menjelaskan seberapa besar durasi tidur mempengaruhi performa akademik. Selanjutnya, batasan masalah yang digunakan pada penelitian ini meliputi yang pertama, populasi penelitian mencakup mahasiswa S1 dengan performa akademik. Yang kedua, variabel independen dibatasi pada durasi tidur dalam jam. Dan variabel dependen dibatasi pada performa akademik yang diukur melalui efek size. Dan yang terakhir, hanya menggunakan studi pada tahun 2015 sampai 2025 yang memiliki laporan efek size, p-value, atau data statistik lengkap seperti mean, SD, OR yang dianalisis. Penelitian ini menggunakan data dari berbagai basis data akademik terpercaya seperti PubMed, Web of Science, dan Springer Link dengan batasan waktu publikasi 10 tahun terakhir untuk memastikan relevansi dari setiap jurnalnya. Strategi pencarian literatur ini mengikuti panduan Prisma S dengan menerapkan kerangka PICO. Untuk population, kami fokuskan pada kata kunci mahasiswa, interventionnya adalah durasi tidur, comparisonnya kondisi kurang tidur, dan outcome yang kami ukur adalah prestasi akademik. Komodasi kata kunci yang disusun menggunakan teknik Boolean untuk pencarian yang lebih terarah, lalu filter tambahan yang diterapkan untuk memilih artikel empiris berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang menggunakan metode kuantitatif. Kemudian kriteria pemilihan literaturnya terbagi menjadi dua, yaitu kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi terdiri dari empat hal. Yang pertama, studi bersifat kuantitatif dan menjelaskan hubungan antara durasi tidur terhadap performa akademik mahasiswa. Lalu literatur yang digunakan dari tahun terbit 2015 sampai 2025, kemudian menyediakan informasi statistik yang memadai, dan terdiri dari literatur yang memiliki informasi ukuran efek. Kriteria eksklusinya adalah literatur yang tidak memenuhi kriteria inklusi yang telah ditetapkan akan dihilangkan atau dikecualikan dari analisis, sehingga literatur yang tidak menyediakan data lengkap akan dieliminasi dari pemilihan kriteria inklusi tersebut. Kemudian bisa dilihat diagram prismanya pada gambar di bawah ini. Berikut adalah diagram prisma dari kriteria inklusi dan eksklusi untuk pencarian jurnal. Next.
Kemudian untuk hasil pencariannya, jadi menurut hasil pencarian kami menemukan 14 jurnal yang memenuhi kriteria inklusi, yang diantaranya membahas pengaruh durasi tidur terhadap performa akademik mahasiswa. Penelitian-penelitian ini memiliki metodologi yang berbeda-beda, beberapa di antaranya menggunakan survei, sementara yang lainnya menggunakan alat pengukur objektif uh, seperti aktigrafi untuk memantau durasi tidur secara lebih akurat. Sebagai contoh, penelitian oleh Gupta et al. 2023 memfokuskan pada dampak durasi tidur terhadap prestasi akademik mahasiswa kedokteran tahun pertama. Jadi secara keseluruhan pencarian literatur ini berhasil mengidentifikasi berbagai studi penting yang memberikan wawasan tentang hubungan antara durasi tidur dan performa akademik yang kami analisis lebih lanjut dalam penelitian ini. Untuk ekstraksi data, dalam meta-analisis ini, ekstraksi data yang dilakukan dari jurnal yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Jurnal yang tidak memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi akan dikeluarkan dari analisis. Kriteria inklusi yang digunakan seperti yang tadi sudah disebutkan, serta menggunakan metode kuantitatif seperti ukuran efek, odds ratio, koefisien korelasi, atau regresi. Data ekstraksi mencakup penulis, nama penulis, tahun terbit, pengkodean artikel, ukuran sampel, standar deviasi, dan rata-rata. Dengan melakukan ekstraksi data ini, kami menjadi lebih mudah, semuanya menjadi lebih mudah dipahami untuk mengetahui informasi yang diperlukan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya, analisis statistik yang kami lakukan itu adalah dengan mencari efek size menggunakan Cohen's dari studi-studi yang telah ditemukan. Selanjutnya, melakukan uji hasil meta-analisis seperti uji heterogenitas, uji bias publikasi menggunakan Eiger test dan funnel plot, dan meta-regresi menggunakan nilai WLS. Next. Ini adalah uji analisis statistik yang kami gunakan. Next. Selanjutnya adalah hasil analisis kami. Yang pertama itu mencari efek size. Di sini kami sudah menghitung nilai efek size-nya menggunakan Cohen's. Secara keseluruhan nilai efek size di jumlah studi yaitu sebanyak 14 dengan nilainya itu ada 0,146 dan rentang intervalnya di 95% itu adalah minus 1,08 sampai 0,980. Eh, Nilai ini termasuk ke dalam kategori yang lemah yang menunjukkan bahwa adanya hubungan positif yang kecil antara durasi tidur dan performa akademik mahasiswa. Dan serta rentang intervalnya tersebut mengindikasikan bahwa adanya variasi dalam studi yang dilakukan. Next. Kemudian untuk hasil uji heterogenitas bisa kita lihat dalam tabel 4.2, yang dimana ini menunjukkan adanya heterogenitas yang sangat tinggi antara studi-studi yang dianalisis. Dengan nilai Q statistik yang kami dapatkan sebesar 6868,3432, ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam hasil dari berbagai studi yang dievaluasi. Dengan degree of freedom sebesar 13 yang dihitung berdasarkan jumlah penelitian yang dianalisis, dan p-value yang sangat kecil yaitu 0, dapat disimpulkan bahwa perbedaan tersebut bukan hasil dari kesalahan acak semata-mata. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara studi yang dianalisis. Dan elemen lain selain durasi mungkin berpengaruh terhadap kinerja akademik mahasiswa. Selanjutnya kami melakukan analisis bias publikasi yang dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu funnel plot dan Eiger test. Pada funnel plot ini hasilnya menunjukkan distribusi simetris dengan titik-titik studi yang tersebar secara merata di sekitar garis efek gabungan dengan nilai sebesar 0,145. Meskipun terdapat area kosong di bagian bawah yang mengindikasikan kemungkinan studi yang terlewat. Lalu berdasarkan hasil dari Eiger test juga memperkuat temuan dari funnel plot sebelumnya dengan nilai intercept sebesar 6,68 dan p-value lebih dari 0,05 dan nilai slope yang sebesar 0,014 dengan p-value sebesar 0,859 yang hasilnya dapat disimpulkan tidak signifikan sehingga menunjukkan tidak adanya bias publikasi. Sehingga konsistensi antara hasil visual funnel plot dan uji statistik Eiger test ini memperkuat validitas temuan meta-analisis, meskipun interpretasinya perlu dilakukan dengan hati-hati mengingat jumlah studi yang relatif kecil.
Kemudian dilakukan analisis metaregresi. Pada hasil metaregresi utama, model hanya mampu menjelaskan 12,6% variasi ukuran efek, yaitu dengan R-square sebesar 0,126, menunjukkan hubungan lemah antara durasi tidur dan ukuran efek. Lalu tidak ada indikasi untuk autokorelasi dan residual mendekati normal karena jarak kebaranya sebesar 1,689. Rata-rata durasi tidur menunjukkan hubungan negatif kecil dengan ukuran efek atau koefisien sama dengan minus 0,0025, tetapi tidak signifikan dengan p-value sebesar 0,214, menunjukkan bahwa bukti hubungan tersebut lemah. Lalu beralih ke analisis subkelompok. Subkelompok berdasarkan sampel, di mana sampel di atas 700 menunjukkan performa luar biasa dengan L-square sebesar 95,5%, yang berarti 95,5% variasi ukuran efek dapat dijelaskan oleh durasi tidur. Hubungan negatif antara durasi tidur dan ukuran efek signifikan secara statistik, dengan P sebesar 0,001, memberikan bukti bahwa tambahan rata-rata tidur berhubungan dengan penurunan kecil namun berarti pada ukuran efek tersebut. Lalu pada sampel kurang dari 700, model gagal menjelaskan hubungan secara memadai dengan R square yang hanya 0,08%. Maaf, R square hanya 0,8% dan menunjukkan hasil tidak signifikan dengan P sebesar 0,831. Variasi besar antar penelitian menciptakan ketidakstabilan hasil sehingga hubungan menjadi tidak dapat diandalkan. Pada penelitian ini, sampel besar sangat mempengaruhi hasil di mana sampel besar dapat mengurangi kesalahan acak dan meningkatkan kepercayaan pada hasil pengujian tiap penelitiannya. Selanjutnya, berdasarkan hasil forest plot ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara durasi tidur dan performa akademik dengan pengaruhnya yaitu efek size sebesar 0,145 dan bervariasi antar studi. Semakin lebar interval pada plot ini, semakin tinggi ketidakpastian dari hasil studi tersebut. Artinya, durasi tidur ini berpengaruh, tapi masih ada faktor lain seperti stres, lingkungan, dan kesehatan mental yang lebih dominan memengaruhi performa akademik. Untuk kesimpulan yang bisa kami berikan yaitu hasil meta-analisis ini menunjukkan adanya hubungan positif tapi lemah antara durasi tidur dan performa akademik mahasiswa dengan efek size 0,146, tetapi dengan variasi hasil yang cukup besar antar studinya. Dan faktor-faktor lain seperti stres, lingkungan, dan kesehatan mental juga berperan penting. Dan hubungan ini lebih jelas terlihat pada studi dengan jumlah sampel yang besar atau lebih dari 700, sedangkan studi dengan sampel kecil ini cenderung tidak menunjukkan hubungan signifikan. Lalu saran yang bisa kami berikan itu mahasiswa disarankan untuk tidur 7 hingga 9 jam per malam, menjaga kualitas tidur dan rutinitas tidur, serta menghindari stres. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.